SRAM juga seperti itu. Yang ini untuk memberatkan gear, yang ini untuk ngentengkan gear. Loh, bagaimana caranya mindah chainring depan? Kan tombolnya cuma dua, tombolnya di mana lagi? Ya dua-duanya ditekan. Jadi kalau dua-duanya ditekan, nah, maka FD-nya akan bergerak. Saya tekan dua-duanya ya. Nanti Anda lihat ke bawah itu, itunya bergerak. Lurus. Lampu merah kanan toh. Ini tinggal keluar mana? Ayo. Ini telepon ini. Ayo, ayo. Ayo, yuk, yuk. Ayo, men. Ini gak lewat mana pemain lagi ya? Teman-teman, mungkin belakangan teman-teman yang perhatikan Strava saya atau ketemu saya di jalan, saya belakangan banyak pakai group set yang beda dari biasanya. Saya belakangan dan mungkin ke depan akan banyak menggunakan group set ini untuk variasi event dan goes yang saya lakukan. Dan group set itu adalah SRAM Force Access terbaru. Banyak yang tanya, karena kan saya ini kan pada prinsipnya memakai semuanya, mencoba semuanya, penasaran dengan semuanya, tapi belakangan banyak pakai SRAM Force. Karena saya termasuk penasaran juga dengan SRAM Force itu, dan saya ingin mencoba, ingin merasakan apakah benar grup set SRAM Force baru ini, grup set yang teman-teman bilang grup set sapu jagat. Jadi kita akan bahas di sini kenapa kira-kira grup set SRAM Force Access wireless yang baru itu bisa dikategorikan sebagai grup set sapu jagat. Ada juga yang nanya, kenapa nggak pakai SRAM Red sekalian gitu? Karena kan Mas Asrul kan mau bisa pakai apa aja. Saya ada pakai SRAM Red Access di sepeda saya yang di Jakarta. Karena di sana kan sepedanya saya setel full aero, karena kalau di dalam kota atau ngelup-ngelup di Jakarta itu tuntutannya biasanya lebih ke datar dan kecepatan. Tapi kalau di Surabaya atau keliling-keliling Indonesia kan tuntutannya lebih variatif. Jadi saya memutuskan mungkin SRAM Force itu option utama saya mulai sekarang. Walaupun tetap nanti akan ada variasi pemakaian sesuai kebutuhan yang lain. Nah, seperti apa sih SRAM Force Access yang baru itu? Ini ada dua sepeda saya di sini, ada sepedanya Om John juga, ada sepeda yang lain juga. Tapi dua sepeda saya yang saya pasangi SRAM Force Access ini ada di kiri dan kanan saya. Ini Wednesday AJ5 yang selalu saya pakai kalau event-event, warna School of Suffering, warna khusus. Dan ini menggunakan, Anda lihat di sini kan ya, SRAM Force Access yang baru. Kemudian satu lagi ini yang baru di launching pekan ini Wednesday AJ1 Titanium Evo. Kenapa Evo? Karena ini Wednesday Titanium yang sudah clean look. Kan Anda lihat tidak ada kabel sama sekali di sini, sudah menggunakan FSA ACR seperti AJ5, jadi sangat clean look, dan ini juga menggunakan SRAM Force Access. Dan ini kira-kira nanti kan pemakaiannya, variasi goes saya ini kan sangat variatif. Sekarang tidak lagi ngejar climbing karena sudah agak terlalu gemuk mungkin, tapi masih banyak menyelenggarakan event dan ikut event climbing. Lalu belakangan banyak ikut event-event ultra yang jarak jauh, juga menyelenggarakan event-event ultra. Jadi mungkin sepeda Titanium ini bisa jadi kandidat, dan tentunya untuk gravel nanti agak beda lagi setelannya. Jadi
nanti saya akan bahas kenapa kira-kira SRAM Force Access ini bisa jadi solusinya kayak gitu. Tentunya kalau yang penasaran dengan SRAM Red, Om John Bumiharjo sepeda terbarunya sudah pakai SRAM Red. Ini ada SRAM Red yang teman-teman kenal, mungkin ini mentoknya SRAM saat ini. Dan ini sepedanya Om John Bumiharjo, ada es krim Eskimo-nya. Kalau lihat ini gambarnya, kalau Anda suka es krim, Anda pernah lihat logo ini John. John waktu masih kecil. Jadi papanya dulu sudah menggambarkan logonya pakai wajahnya John, dipasangi topi. Mungkin tahu kalau John ini nanti besarnya nggak punya rambut, makanya dipasangi topi. Ya, sekarang dia banyak pakai helm. Jadi ini sepedanya Om John pakai SRAM Red, ini sepeda saya pakai SRAM Force. Nanti kita akan bisa banding-bandingkan juga sana dengan sini. Dan ada satu lagi di sini. Ini sepeda mungkin teman-teman familiar, ini sepeda yang saya pakai di Unbound Gravel dan banyak event jarak jauh. Ini Journey KS, seperti yang dipakai Zaki Wardana Trans America Bike Race, Journey KS. Dan ini memakai SRAM Rival ya, SRAM yang sekarang saya pasangi SRAM Rival, itu SRAM yang level ketiganya. Jadi ada SRAM Red, SRAM Force, lalu SRAM Rival. Nah nanti kita akan bahas juga tiga ini, tapi kita akan mainly ngomong kenapa saya nggak memutuskan yang paling mahal. Kenapa saya memutuskan, John kamu pakai SRAM Red, coba hajar sampai habis. Saya sudah pakai itu untuk berbagai event juga, tapi kenapa saya memutuskan penasaran dengan SRAM Force yang baru ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham betul apa itu SRAM Access. Ini full wireless, jadi komen dari shifter ke front derailleur sampai ke rear derailleurnya semua tidak pakai kabel, jadi semuanya full wireless. Kalau grup set elektronik Shimano misalnya itu masih semi wireless, jadi dari shifternya wireless tapi ada baterai di seat post yang itu connect ke FD dan RD. Kalau SRAM sejak tahun 2015 sudah punya yang namanya full wireless. Jadi dulu yang teman-teman masih generasi rim brake mungkin familiar dengan SRAM Red E-Tab namanya, yang masih 11 speed dan itu sudah wireless. Ini sudah generasi kesekian ya, karena sudah 8 tahun dari pertama kali ada E-Tab. Sekarang SRAM ini makin komit kepada teknologi full wireless. Tentunya SRAM Red yang paling mentok, SRAM Force ini yang level keduanya. Level kedua tapi akan saya sebut sebagai sapu jagatnya, karena yang SRAM Red itu yang full high performance, sedangkan yang Force ini yang nanti bisa mengcover semua kebutuhan cycling gitu. Dan tentunya ada rival yang juga bisa mengcover dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, mungkin banyak yang masih belum familiar bagaimana SRAM bekerja, mungkin terbiasa dengan yang kalau yang kanan ini untuk mengubah gear belakang, yang kiri ini untuk mengubah gear depan. Tapi kalau SRAM sejak tahun 2015 pakai E-Tab itu adalah yang kanan ini hanya ada satu tombol, dan ini untuk menurunkan gear, dalam artian menggerakkan sprocket belakang jadi lebih berat. Jadi kalau mau kecepatannya bertambah, pasti yang ditekan ini. Makin berat, makin berat, makin berat. Bagaimana membuat makin ringan? Kan tombolnya cuma satu, kita pindah ke kiri. Jadi yang kiri ini untuk membuat makin ringan. Jadi kalau tadi sprint pakai yang kanan, untuk nanjak pakai yang kiri. Jadi ditekan tombolnya seperti ini. Ini full wireless, langsung bergerak ke belakang. Jadi kalau dipikir ini kayak mobil balap F1 ya. Mobil balap F1 kan kalau kita nonton F1 kan setirnya begini. Ini untuk beratin gear, ini untuk ngentengin gear. Sama, SRAM juga seperti itu. Yang ini untuk memberatkan gear, yang ini untuk ngentengkan gear. Loh, bagaimana caranya mindah chainring depan? Kan tombolnya cuma dua, tombolnya di mana lagi? Ya dua-duanya ditekan. Jadi kalau dua-duanya ditekan, nanti Anda akan dengar bunyi di situ kan, ini nggak kita putar, jadi tidak pindah. Tapi kalau ditekan dua-duanya bersamaan, nah maka FD-nya akan bergerak. Saya tekan dua-duanya ya, nanti Anda lihat ke bawah itunya bergerak. Jadi kalau ditekan dua-duanya itu untuk memindahkan yang depan, karena hanya dua kan, naik atau turun, tombol yang sama. Tapi kalau mau memberatkan gear belakang, itu pakai yang kanan. Kalau mau meringankan gear belakang, pakai yang kiri. Rumit? Enggak, ini malah sangat intuitif. Kalau kita suka balap mobil, suka main game balap mobil ya, ini mirip dengan balap mobil. Bedanya hanya kalau pindah yang depan harus dua-duanya ditekan, begitu saja. Jadi itu fungsinya cara menggunakan SRAM. Baik itu SRAM Red, SRAM Force, maupun rival, dan nanti ada yang baru lagi, Apex yang baru itu juga menggunakan
metode atau logika yang sama. Sangat simpel. Kalau yang belum terbiasa mungkin dulu kayak saya pertama kali make, kadang lupa mau mengentengan gear, ketekan yang kanan. Tapi itu intuitif. Nanti cukup satu kali goes, dalam beberapa menit Anda akan sudah familiar dengan cara memindah giginya. Jadi itu cara fungsi SRAM. Hebatnya lagi SRAM Access itu kita tidak melulu harus menggunakan tombol ini. Saya belum pasang sekarang, belum ada. Tapi kalau mau bisa ditambahkan tombol-tombol wireless di tempat yang berbeda. Jadi SRAM Force dan SRAM Red mungkin itu juga bisa menambah 6 tombol tambahan terserah mau ditaruh di mana. Itu lucu, namanya blip. Jadi kalau Anda cek namanya blip itu tombol wireless yang mau ditempel di stem, mau ditempel di top tube, mau ditaruh di saddle jadi mindah giginya pakai gerakan pantat, mau pakai ditempel di sini di down tube dipindah pakai dengan menekan pakai lutut, terserah mau diapain, atau mau ditaruh di helm jadi sambil garu-garu kepala mindah gear itu juga bisa. Jadi ada namanya blip, bisa ditaruh di mana saja. Tapi ya untuk kebutuhan umum ya kita hanya butuh 2 ini aja kan. Ini kan kalau goesnya serius kan bukan untuk lucu-lucuan, tapi ada opsi menambah 6 tombol kalau mau. Wireless semua, mau ditaruh di mana aja bisa. Itu yang seru lagi dari SRAM. Terus kemudian orang nanya, loh baterainya bagaimana kalau ini wireless? Ya kalau yang di shifter ya sama seperti yang lain, pakai koin, baterai koin yang normal itu di sini jadi gampang. Tinggal copot, baterainya tinggal diganti, dan ini pada dasarnya nggak perlu terlalu dipikirkan. Mungkin bisa 2 tahun nggak perlu diganti, kan kita tidak selalu menekan. Jadi ini akan awet. Nah, yang sejak 2015 dan sampai 2023 ini tidak diubah, dan itu saya bisa membayangkan betapa visionernya tahun 2015 dulu. Itu adalah baterai yang terpisah. Jadi FD dengan RD ini masing-masing punya baterai sendiri. Kalau grup set lain itu kan ada baterai kayak baterai pen gitu yang dipasang di seat post yang kemudian kabelnya connect ke depan dan belakang. Kalau SRAM sejak tahun 2015 itu baterainya selalu terpisah. Dan sejak 2015 baterainya nggak pernah berubah, baterainya sama terus. Saya copot ya. Tak. Baterainya seperti ini, kecil. Tinggal pasang. Jadi kalau misalnya traveling, ingin memastikan baterainya aman, copot aja depan belakang. Lalu dimasukkan di tas. Jangan lupa ke bawah yang penting. Atau kalau misalnya khawatir, bisa aja misalnya punya baterai cadangan 1, kantongi aja. Kecil banget. Jadi just in case kalau nanti ada kebutuhan baterainya habis atau apa, ada baterai cadangan. Misalnya ditaruh di top tube, atau ditaruh di kantong, atau di dompet, ini bisa. Nah, keunggulan lagi, kenapa dulu SRAM memutuskan sistem seperti ini saya pasang ya. Kenapa SRAM memutuskan seperti ini? Itu ada gunanya juga. Baru-baru ini istri saya yang pakai sistem elektronik, ya istri saya kan nggak pernah ngecek baterai. Tugas saya ngecek baterai, kebetulan waktu itu kelupaan. Kita sampai ke tempat tikum, baterainya ternyata habis. Ya sudah, terpaksa pakai gear 1 itu pulang, ganti sepeda. Nah, saya kejadian pakai SRAM juga pernah lupa ngecas baterai, atau saya tempelkan terus, lupa kalau itu belum dicas. Atau hanya dicas 1. Enaknya SRAM adalah kalau misalnya yang habis yang depan, itu kita bisa tuker-tukeran baterai. Jadi baterai yang di belakang ini bisa dipindah ke depan. Ini yang depan ya, saya taruh. Yang belakang saya pindah ke depan. Klik, lalu yang belakang ya saya kantongi kalau ini habis, atau ya pasangkan aja kalau malas membawa. Selesai. Jadi kalau kita butuh pindah depan, ini kita pindah depan, kita pindah chainring besar supaya bisa ngebut pulang. Lalu kalau ini sudah pindah ke atas, baterainya dibalikkan lagi ke belakang untuk bisa pindah-pindahkan gear yang belakang. Jadi ini ada kayak saling menolong. Kalau yang ini habis, ini kita tukar dulu, kita pindahkan ke gear yang kita butuhkan, ke chainring yang kita butuhkan, lalu kita pindah lagi baterainya ke belakang untuk pindah gear saat perjalanan pulang. Jadi ada sedikit pertolongannya ya, kecuali kalau dua-duanya habis ya kita bisa ngantongi baterai tadi. Kalau sistem yang di dalam seat post kan kalau baterainya habis kita ngecasnya harus di sini, sepedanya harus dibawa dan ditempelin charger, dan kalau baterainya rusak atau apa kita nggak bisa ngapa-ngapain karena baterainya di dalam, harus dibongkar seat postnya. Kalau yang ini
baterainya itu tadi, bisa bawa baterai cadangan, bisa tuker-tukeran baterai kalau ada masalah. Dan memudahkan lagi ngecasnya, tidak perlu sepedanya. Sepedanya bisa tetap di garasi atau disembunyikan dari istri, baterainya aja yang dibawa gitu. Baterainya dibawa, tinggal dicas di meja. Ada alat chargernya kan. 1 jam sudah penuh. Jadi itu keunggulan lain sistem SRAM ini. Dulu sempat ada kendala ketika kena goncakan atau apa, ini bisa patah gitu. Yang versi awal 2015 dulu. Tapi ini sudah nggak masalah. Sudah dibuat konstruksinya sangat aman, bahkan dipakai gravel pun off-road segala macam, ini sudah bukan lagi sesuatu yang dikhawatirkan. Kadang-kadang pembalap-pembalap pro yang memang kasar banget, kadang nggak dikasih selotip aja begini untuk memastikan dia tidak lompat gitu. Tapi ini tidak ada masalah sekarang. Yang generasi 2015, 8 tahun yang lalu mungkin ada, tapi yang sejak saat itu sudah relatif tidak ada masalah lagi. Jadi ini sistem yang visioner banget dari tahun 2015 sampai sekarang ternyata tidak perlu diubah. Itu keunggulan baterainya SRAM. Dulu saya sempat waktu pertama kali SRAM Access yang 12 speed itu keluar, kan waktu itu punya SRAM Red di sepeda saya yang di Jakarta, dan saya punya SRAM Force D1 generasi pertama. Dan waktu itu salah satu yang paling saya khawatirkan adalah pemilihan rasio gearnya. Karena SRAM, kalau teman-teman yang sudah goes lama mungkin ingat, waktu zaman masih 11 speed, Campagnolo, Shimano, SRAM, itu kita pada dasarnya bisa tuker-tukeran gear karena semuanya masih pakai rasio yang sama. Kalau untuk datar atau profesional 5339 di depan, kemudian kalau mau mid compact 5236 di depan, maksudnya chainring besarnya 52, chainring kecilnya 36. Kemudian kalau mau untuk nanjak atau compact atau untuk rekreasional seperti saya atau kebanyakan orang 5034. Dengan kombinasi belakang, dulu yang banyak masih 1128 atau 1129 kasus Campagnolo. Tapi ketika SRAM bergeser ke 12 speed, mereka memutuskan untuk kita langsung pindah gereja, kita pindah agama, kita sama sekali beda dengan Shimano, sama sekali beda dengan Campagnolo. Dan itu sempat membuat kita penghobi itu harus mengkalibrasi ulang bagaimana melihat rasio gear. Karena nggak bisa lagi, oh kamu pakai 5034, 1128, aku juga sama. Loh kamu sekarang kok pakai ini gitu. Kenapa? SRAM langsung memutuskan sistem gearnya beda. Ketika dia ke 12 speed, sprocket belakangnya yang paling kecil bukan lagi 11, tapi 10, lebih kecil lagi. Itu memaksa free hubnya untuk sprocketnya itu beda. Jadi nggak bisa lagi tuker-tukeran dengan Shimano atau Campagnolo. Dia langsung 10, dimulai dari 10. Karena dimulai dari gear belakang yang lebih kecil, berarti chainring depannya bisa lebih kecil dari sebelumnya. Misalnya kalau dulu 5339 itu digantikan oleh 5037. Jadi 50 yang besar, 37 yang kecil. Hanya selisih 13 antara chainring besar dengan chainring kecil di belakangnya ini. Semua punya SRAM selisihnya 13 yang baru ini, yang akses. Jadi kalau ada yang paling besar tadi 5037, tentunya untuk pembalap pro ada yang lebih gede lagi ya. Tapi yang umum di pasar adalah 5037 atau seperti yang saya pakai 48, yang gede ini 48, yang kecilnya 35. Atau ada yang kecil lagi 46, 33. Belakangnya waktu pertama kali akses keluar itu yang paling besar adalah 1033 seperti ini. 10 paling kecil, 33 paling besar. Dan itu distribusinya banyak rata di bawah, kemudian agak lebih longgar ke atas. Jadi 10, 11, 12, 13, 14-nya itu urut. Jadi kita kalau misalnya kebut-kebutan itu mindah gigi itu enak, jaraknya pendek-pendek, jadi cadence-nya nggak berubah banyak. Tapi ketika nanjak, dari 33 yang paling besar, itu langsung lompat ke 28. Jadi ada selisih 5. Kemudian dari 28 lompat lagi ke 24, ada selisih 4. Kemudian ke 21. Jadi semakin kita ke gear yang ringan untuk nanjak, gap gearnya itu makin banyak, sehingga kadang-kadang kalau tanjakannya itu kayak di Indonesia yang banyak variatif, yang ugal-ugalan, itu kadang-kadang saya merasa tidak menemukan gear yang pas. Misalnya kalau naik ke Bromo, kalau pakai 33 terlalu
ringan, nggak ada speednya. Tapi pakai 28 terlalu berat, capek. Nah itu saya coba dulu dengan pakai chainring depannya yang 4633 supaya 33 depan, 33 belakang, 1:1. Itu nanti malah jadi masalah ketika kita kebut-kebutan. Kenapa? 46 di depan itu dipadukan dengan 10 belakang itu nggak bisa. Kalau teman-teman AASOS bandit-bandit itu lagi nakal semua di jalan, saya yang kesulitan dengan top speednya. Nah, itu sempat membuat saya mikir kenapa waktu itu SRAM Red saya taruh di sepeda saya yang di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta cenderung teman-teman lebih flat dan lebih kebut-kebutan, dan itu sangat cocok untuk di Jakarta, khususnya rute Dalcott, Peak 2 Loop, Mozia Loop. Itu SRAM Red itu paling ideal karena dia flat, speednya bisa tinggi, dan pindah-pindah gearnya pendek-pendek, jadi lebih enak untuk variabel gearingnya. Tapi kalau goes yang seperti saya yang variatif banget, yang banyak nanjaknya, ada yang nanjak konstan, ada yang nanjak ugal-ugalan, itu butuh gearing yang lebih lengkap. Dan ini yang membuat alasan utama. Jadi sekarang saya baru ngomong kenapa alasan utama saya memilih SRAM Force bukan SRAM Red. Kalau Om JB dia kuat terus, nggak masalah. Saya tidak sekuat Om JB, dan saya punya masalah lutut juga. Sehingga saya memutuskan, oh SRAM Force yang baru ini bisa memberi solusi. Apalagi kalau itu saya butuhkan untuk bukan hanya untuk kelambing gila-gilaan, tapi juga untuk misalnya ultra cycling yang kadang-kadang kita harus bawa tas berat, bawa bawaan lebih banyak, dan itu membutuhkan gearing yang lebih ringan. Untuk ketika nanjak membawa barang lebih, beban lebih. Bukan hanya beban badan saya yang makin berat, tapi juga beban tas-tas yang saya bawa. Sehingga SRAM Force punya solusinya. Karena apa? SRAM Force yang baru ini, yang D2, yang SRAM Force Access yang baru ini sekarang kapasitas RD-nya itu bisa 1036. Jadi ini 1033 yang terpasang ya, tapi dia bisa 1036. 1036 itu nanti saya tunjukkan, itu seperti yang terpasang di SRAM Rival itu 1036. Itu bisa dipasangkan ke sini. SRAM Force punya sprocket yang 1036, dan sprocket 1036 itu enak sekali. Kenapa? Saya nggak perlu ganti depannya, saya tetap bisa pakai 4835 yang untuk kebutuhan kebut-kebutan masih sangat cukup. Speednya masih di atas 50-an, itu masih oke, masih nyaman banget, karena dia setara dengan 52 ya kalau di Shimano. Jadi 48-nya SRAM itu setara dengan 52 kalau di Shimano. Dan belakangnya walaupun paling besarnya itu 36, dia tidak lompat-lompat kejauhan. Kenapa? Bagian bawahnya masih urut. 10, 11, 12, 13-nya itu 4 gigi pertamanya itu masih urut. Jadi kalau mau kebut-kebutan, saya masih nggak lompat-lompat kaki, karena 10, 11, 12, 13-nya itu masih urut. Habis itu kemudian intervalnya naik sedikit-sedikit, jadi tengahnya juga enak. Dan yang atasnya, yang 36, itu juga sangat enak gitu. Mungkin kita perlu pakai contohnya SRAM Rival ya, kita kesana yang 1036. Jadi yang 1036 ini 1036 versi SRAM Rival, tapi rasionya sama dengan SRAM Force. Jadi nanti ada versi SRAM Force-nya, ada versi SRAM Rivalnya, bedanya di beratnya. Jadi Rival itu lebih murah dan lebih berat, tapi sprocket ini mau dipindah ke sana juga bisa kalau mau. Jadi nggak harus beli yang SRAM Force. Dia yang paling besar ini 36. Jadi kalau tadi depannya paling kecilnya 35, dengan 36 itu lebih dari 1:1. Jadi untuk nanjak-nanjak ugal-ugalan yang di atas 15%, di atas 20%, itu memberi solusi lebih daripada 34-34. Karena depannya 35, belakangnya 36. Jadi itu kayak gear Unimog mungkin ya, lebih mudah naik. Jadi sudah bawahnya masih rapat, buat kebut-kebutan masih enak, atasnya sudah lebih dari 1:1. Nah, tapi bagaimana dengan gear sebelum 36-nya? Itu juga saya juga suka gitu, dan saya sudah coba dan saya lumayan cocok. Kenapa? Karena ini 36 yang paling besar. Habis itu turunnya ke 32. Dari 32 turunnya ke 28. Dari 28 turunnya ke 24. Jadi 4 gigi atas ini selisihnya mirip-mirip 4 gear. Sehingga mungkin kita nggak perlu pakai yang 36, kita mungkin pakai yang 32 saja. Itu sudah lebih, tanda kutip, lebih cepat daripada pakai 33 misalnya kayak gitu. Jadi ini yang mungkin rasio sprocket 1036 itu sprocket yang bikin SRAM Force Access itu sebagai grup set sapu jagat. Jadi tampilannya bisa seperti sepeda
sepeda datar gini kita pasangi wheelset yang agak lebar atau untuk kebut-kebutan, aero segala macam. Tapi kita punya kombinasi gear 1036 yang itu bisa membawa sepeda ini juga ke tanjakan ugal-ugalan. Apalagi event yang saya bikin kan tanjakannya ugal-ugalan kayak Ijen, Dolo di Kediri, termasuk juga Bromo mungkin. Nah itu dengan solusi ini 4835 di depan, 1036 di belakang, itu memberi kita range gear yang lebih luas daripada kalau depannya 5034 dan belakangnya 1134. Jadi top speednya lebih tinggi, climbingnya juga bisa lebih ringan. Jadi sapu jagat, makanya waktu saya tunjukin ini ke teman-teman, teman-teman bilang, wah grup set sapu jagat gitu, karena benar-benar bisa cover semua medan datar kebut-kebutan sampai nanjak yang ekstrim, tidak nanggung lagi gitu. Itu yang membuat saya suka dengan SRAM for Success. Plus yang saya suka lain adalah tadi kita ngomong soal chainring, berarti kita harus ngomong tentang crank. SRAM Force ini sudah terbuat dari karbon ya, jadi shifternya ini dari karbon, cranknya ini dari karbon. Dan dari dulu, walaupun saya pakai grup set merek lain, saya suka pakai power meter dan crank merek Quark. Quark itu kemudian diakuisisi oleh SRAM. Jadi sekarang kalau Anda beli SRAM, itu ada opsi menggunakan power meter merek Quark. Jadi ini labelnya bisa saya lepas ya. Nah, ini Quark. Ini yang Q Quark. Jadi ini power meter chainringnya. Jadi power meternya sudah include di sini dan ini dari karbon, jadi stiff banget. Jadi bedanya kalau grup set lain yang setara dengan ini tuh cranknya masih aluminium dan ini cranknya sudah karbon. Dan itu dari dulu saya suka SRAM, sejak masih mechanical 11 speed. Yang saya suka dari SRAM adalah cranknya kaku. Jadi kalau di pedaling, apalagi kalau badannya berat kayak saya, itu tidak melur, kalau orang Jawa bilang, tidak melar, tidak lentur. Jadi sangat kaku, power transfernya itu bisa lebih terisi, dan itu yang saya suka dari SRAM dari dulu, sejak 2011-2012 waktu masih mechanical shifting, dan dia sudah karbon, jadi lebih mewah ya kalau karbon. Itu keunggulan lain dari SRAM, dan itu yang juga kemarin Om John juga bilang, iya stiff ya gitu, karena memang dia karbon bukan aluminium. Dan itu tentunya harapannya pasti lebih durable. Saya punya power meter Quark pedal crank Quark yang sudah saya pakai sejak 2016, berarti sudah 7 tahun sekarang saya pakai dan masih sangat kuat, masih hanya ganti chainring aja gitu. Cranknya masih sangat fungsional dan sangat kuat, dan power meternya sangat reliable. Karena kan saya, Om John, dan beberapa teman terbiasa pakai power meter. Kalau nggak ada power meter itu kayak ghost buta. Kita butuh datanya, angkanya berapa yang kita keluarkan. Yaitu keunggulan lagi dari SRAM Force ini. Kita masih bicara soal drivetrain, dan yang fitur unik dari SRAM Access adalah rantainya. Karena dia memakai yang mereka sebut teknologi flat top. Jadi rantainya itu kalau kita lihat, agak close up ya, itu bagian bawahnya kan pasti ada melengkung seperti angka 8 ini ya, linknya. Tapi bagian atasnya ini flat, rata. Jadi melengkung di bawah, flat di atas. Kenapa dibuat seperti itu? Alasannya SRAM adalah karena dengan perpindahan dari 11 speed ke 12 speed, ini ya, dari 11 speed yang jarak antara gearnya itu lebih longgar ke 12 speed yang jarak antara gear itu lebih rapat, itu membutuhkan rantai yang lebih tipis dindingnya. Jadi dindingnya ini harus lebih tipis supaya ruang pindah-pindahnya lebih ada. Dan itu bisa membuat rantai lebih lentur. Jadi karena untuk efisiensi kan butuh semuanya ini se-stiff mungkin, sekaku mungkin, supaya ketika di pedaling tidak ada tenaga yang seminimal mungkin, tenaga yang terbuang. Menurut SRAM, dengan flat top ini dindingnya bisa lebih tipis sehingga lebih halus dan lebih smooth perpindahannya, tapi tetap kaku. Kenapa? Jadi tambahan di bagian atas ini membantu membuat strukturnya lebih kokoh, lebih kuat. Sehingga ketika di pedaling dia akan terasa tetap kaku tapi tetap smooth. Dan itu
Itu pasti feeling ya. Kalau saya merasa memang ini smooth banget dan stiff, tapi stiffnya kan memang cranknya SRAM ini luar biasa, sangat kakunya. Jadi itu perbedaannya rantai SRAM Access dengan yang lain. Jadi baik itu SRAM Red, SRAM Force maupun SRAM Rival, rantainya sama, menggunakan teknologi flat top. Jadi kalau kita lihat zoom, bawahnya melengkung-melengkung, bagian atasnya datar rata. Itu yang membedakan. Tapi ya Peter juga, SRAM akhirnya kan, kamu kalau mau smooth harus pakai rantaiku. Jadi dia tidak, itu tadi, ketika perpindahan dari 11 speed ke 12 speed, semua produsen grup set ini kayak punya agama masing-masing, tidak bisa saling tukar sekarang. Ya mungkin bisa dipaksakan saling tukar, tapi tidak seoptimal kalau menggunakan komponennya sendiri. Tadi kita ngomong, SRAM itu sapu jagat kan. Variasi goes saya makin variatif, baik itu climbing, ultra, maupun gravel. Jalanan Indonesia itu menurut saya masuk kategori pari-rube atau gravel sudah, karena aspalnya bumpy, tidak rata, tidak mulus, sehingga walaupun itu beraspal tapi kita akan merasakan goncangan-goncangan, dan itu sering memberi masalah untuk grup set, khususnya yang namanya chain slap. Jadi rantainya itu lompat-lompat ketika kena guncangan. Yang saya suka lagi dari SRAM ini, dan saya anggap nanti cocok untuk kebutuhan saya goes ugal-ugalan, misalnya kayak goes 500 kilo, 300 kilo yang jalannya pasti tidak smooth, itu adalah saya ingin grup setnya itu lebih aman, karena kalau chain slap ini dia bisa menghantam chain stay, dan itu teman-teman paling nggak suka kan kalau ini lecet-lecet, apalagi sampai retak, karena rantainya akan menghantam-hantam chain stay ini, atau kedengaran kapak-kapak dan rantai itu gampang lompat gitu. Nah, SRAM, baik itu SRAM Rival, baik itu SRAM Force maupun itu SRAM Red, itu semua RD-nya itu dilengkapi dengan sistem kopling itu, clutch. Kalau Red dan Force menggunakan sistem orbit, jadi ada fluid dampernya, jadi sistem menggunakan cairan di sini yang membantu meredam getaran rantai di sini, sehingga grup set ini memang bukan murni untuk road. Kalau Anda memang jalanannya nggak bagus, dia akan membantu menahan chain slap. Kalau yang SRAM Rival, supaya harganya lebih murah, dampingnya menggunakan sistem pair. Tapi sama, logikanya adalah baik itu Red, Force maupun Rival, RD-nya didesain untuk tidak guncang rantainya saat kita goes di jalanan yang tidak smooth. Jadi itu keunggulannya lagi, dan itu juga yang membuat grup set ini, khususnya Force ya, itu makin sapu jagat juga, karena ini adalah grup set yang bisa dibuat mulet istilahnya. Mulet itu adalah bisa dijadikan untuk kebutuhan apa saja. Jadi tidak harus melulu menggunakan SRAM Force. Misalnya begini, saya ingin menggunakan sepeda ini misalnya, atau yang titanium ya, atau kita geser ke yang titanium misalnya. Kebetulan sepeda ini bannya bisa sampai 32 mm, bisa digedein, jadi bisa untuk gravel lah ya, tidak full gravel yang besar tapi bisa gravel. Kemudian saya pengen gearingnya berubah, itu saya tidak harus ganti semua grup set. Yang terjadi sekarang adalah saya harus ganti sepeda dari grup set road ke grup set gravel. Kalau dengan SRAM itu tinggal tidak perlu beli full grup set, tinggal ganti komponennya saja yang mungkin dibutuhkan. Misalnya saya ingin sistemnya one by, depan hanya satu, ya sudah pakai single chainring, kemudian tidak perlu pakai FD, ini tinggal copot saja, dan itu tinggal disesuaikan saja kan wireless, dia tinggal pakai aplikasi aja, dia sudah menyesuaikan kayak gitu. Kemudian Force ini ada opsi yang namanya Explore, jadi XPLR kalau di SRAM itu memang untuk eksplorasi, untuk rute-rute yang ajaib, yang orang mungkin nggak berani lewat atau takut lewat, sehingga dia ada opsi juga ganti RD-nya misalnya dengan yang Force Explore atau Rival Explore atau Red apalah yang Explore pokoknya. Itu diganti karena dia kapasitasnya bisa 1044. Jadi sprocketnya bisa digedein lagi sampai 44. Atau kalau mau beli RD-nya Eagle yang MTB, pasangkan aja di sini. Jadi ininya bisa sampai 52 tuh. Jadi
dia group setnya itu bisa dipadu-padukan sesuka kita gitu. Nggak harus semuanya force, nggak harus semuanya rival, dikombinasikan sesuai kebutuhan goesnya. Jadi tidak perlu mengubah semuanya, tinggal ganti-ganti saja sesuai yang diinginkan. Itu keunggulan lain dari SRAM adalah ini tidak saklek harus satu utuh. Kamu bisa beli eceran, ini mau dijadikan apa, ini sepeda gravel ini mau dipasangi group set yang lebih MTB juga bisa. Jadi bisa depannya hanya satu, kecil, belakangnya pakai yang MTB, yang Eagle, ininya pakai 50 atau lebih, itu bisa. Itu yang enak lagi dari sistem SRAM Access. Jadi bisa dibuat kapan-kapan. Jadi kadang-kadang mungkin menurut saya terlalu complicated karena orang mungkin berpikirnya tidak sampai serumit itu. Tapi kalau ada orang-orang yang berpikirnya kompleks, pengen kombinasinya tuh antik-antik, dia bisa. Tidak harus beli utuh, beli bagian-bagian sesuai yang dibutuhkan. Itu keunggulan lain. Jadi mungkin pada event tertentu nanti sepeda saya yang pakai SRAM Force itu mungkin nanti ada satu komponennya yang saya ganti karena kebutuhannya untuk seperti itu. Oke, mungkin terakhir tentang yang penasaran tentang apa sih bedanya rival, force dengan red. Red pasti yang paling atas, paling ringan, paling mentok. Kalau pengen punya sepeda yang super high end, red. Kalau Anda pengen merasakan wireless shifting tapi harganya lebih terjangkau, itu ada rival. Seperti yang saya pakai di sepeda gravel saya ini. Tengah-tengahnya ya force ini tadi. Dan ini benar-benar tengah-tengah karena hebatnya SRAM Force Access D2 ini yang generasi yang terbaru ini, itu memang dia mengambil yang terinspirasi dari rival maupun dari red. Yang dari red apa? Yang dari red satu adalah bahannya karbon. Ini karbon, ini karbon. Shifternya karbon, ini karbon. Chainringnya Anda lihat bentuknya ya, kalau Anda zoom, desain chainring ini memang didesain untuk stiff, untuk kaku. Punyanya Force sama, sekarang sama, beda dengan yang dulu. Jadi dia lebih sangat red bentuknya tapi hitam, gitu aja, hitam metalik. Tapi ini sudah mengambil trickle down dari red turun ke Force. Tapi ada lagi karena sebelum Force ini dirilis, rival ini dirilis duluan, dan rival ini menggunakan desain hood baru, shifter baru, yang lebih slim. Jadi kita agak lompat ya, ini pegangannya rival, lebih slim, ini pegangannya red, lebih besar. SRAM Force yang lama, seperti ini, lebih besar. Nggak masalah, karena ini pegangannya enak, karena dulu pembalap-pembalap SRAM itu ada yang minta bisa dipegangi di atas begini, jadi untuk posisi yang dia tidak mau pegang bawah, variasi pegangan dia bisa pegang di cup namanya, dipegang begini. Kalau nggak salah dulu Tom Boonen, pembalap klasik dulu suka pegang di atas gini. Jadi dia bisa posisinya aeronya mirip dengan pegang bawah, tapi variasi pegangan supaya tangannya nggak capek, karena khususnya di lomba-lomba yang jalan berbatu ya kalau di Eropa itu. Jadi ini memberi opsi seperti itu. Tapi untuk yang tangan-tangannya agak kecil, kebetulan jari-jari saya panjang, jadi ini saya suka sama ini, nggak masalah. Tapi buat yang tangannya kecil-kecil, ini bisa sedikit masalah, karena ini besar sekali. Makanya itu, rival dibuat lebih kecil. Rival kan yang paling terakhir, rival ini dirilis setelah red dan force yang pertama. Nah, force yang baru, ini bentuknya sudah mirip dengan rival yang baru. Jadi, dari dalam hal material dan teknologi dia nurun dari yang paling mahal, tapi dari sisi ergonomik dia belajar dari yang lebih murah. Benar-benar tengah-tengah jadinya. Jadi pegangannya ini lebih kecil daripada SRAM Red. Jadi buat yang tangan-tangannya kecil, ini sekarang sudah bukan lagi masalah. Tetap bisa di cupping juga, bisa dipegang seperti ini. Jadi untuk variasi pegangan ya, kan pegangan kan yang normal di sini, kita mungkin 90% akan pegang di sini. Kalau pengen aero atau pengen gaya-gayaan saat foto, biasanya pegang di sini supaya kelihatan kayak pro, padahal pura-pura. Saya aja belum tentu betah pakai ini terus, tapi ada variasi lagi pegangan di cupping begini. Ini dulu pembalap World Tour dulu, Tom Boonen waktu pakai SRAM dia mintanya ini bisa di cupping begini.
Jadi ini ada variasi pegangannya. Tentunya ya yang paling banyak ya yang seperti ini untuk pengereman. Itu ergonomiknya SRAM Force yang baru. Jadi ini yang tengah-tengah. Dari sisi berat, banyak yang nanya mungkin, beratnya bagaimana? Pokoknya intinya begini, sejak beralih ke disc brake dan beralih ke 12 speed, berat itu tidak lagi jadi selling point utama semua grup set, baik itu Shimano, baik itu Campagnolo, baik itu SRAM. Karena era rim brake yang sangat ringan itu sudah dipaksakan untuk dilupakan. Banyak teman-teman yang kalau itu nanjak ekstrim masih suka pakai rim brake, tapi sudah tidak terelakkan lagi bahwa sekarang ini produsen-produsen akan memaksa beralih ke disc brake. Tentunya yang paling ringan adalah SRAM Red, itu sekitar 2,5 kilo. Anda tentu bisa riset sendiri di website untuk perbandingan berat dan lain-lain. SRAM Force yang baru ini sekitar 100 gram lebih ringan daripada SRAM Force yang generasi pertama, dan itu di kisaran 2,7 kilo. Tergantung kombinasi ukuran chainring, ukuran sprocket ya. Dan tentunya yang SRAM Rival ini di kisaran 3 kilo. Itu intinya setaranya adalah ini setara dengan Shimano 105, ini setara dengan Shimano Ultegra, dan ini setara dengan Dura-Ace. Itu competingnya seperti itu. Saya sepeda ini sebelumnya pakai Ultegra dia itu, tapi saya pakai cranknya Quark power meter supaya lebih kaku dan menghindari masalah aluminium pecah juga. Nah, beratnya kurang lebih sama. Jadi ketika ditimbang sepeda ini 7,27, ditimbang lagi ya 7,26, timbang lagi 7,28. Kadang-kadang kan berubah 1 gram. Jadi berubahnya beratnya praktis nggak berubah. Jadi saya selama itu masih 7,2 kilo, di bawah 7,5 kilo. Sepeda rata-rata pembalap World Tour aja kan kisarannya antara 7,2 sampai 7,9 kilo. Jadi ya masih ya sangat ringan ya, 7 kilo kan sangat ringan. Kalau mau gampang 6 kiloan ya, kalau tidak mau beli komponen yang super mahal ya pakai rim brake gitu. Kalau ini dipasangi SRAM Red ya otomatis turun di bawah 7 kilo mungkin kayak gitu. Jadi tapi buat saya ini sudah kompromi yang pas lah, apalagi pemakaian saya kan termasuk kasar, termasuk hajar-hajaran, bukan sepedaan yang santai. Jadi saya butuh ketenangan juga bahwa grup set itu tangguh. Jadi ini saya dalam beberapa waktu belakang dan ke depan akan banyak menggunakan SRAM Force ini karena penasaran dan ingin buktikan bahwa ini benar-benar grup set sapu jagat. Teman-teman, sebagai penutup tentunya yang biasanya harus dibahas adalah tampilannya bagaimana dan harganya bagaimana. Kalau harga itu kita nggak usah ngomong ya, teman-teman yang janganlah nulis misalnya, oh ini bukan untuk kaum mendang-mending, ini bukan untuk ini gitu. Begini, kita harus open mind melihat segala sesuatu itu sebagai untuk belajar kan. Saya juga melihat misalnya ada grup set lain yang harganya, nanti ada grup set baru nih dari Italia yang harganya bisa sampai 100 juta ya kan, saya juga buat apa ya beli kayak gitu. Tapi kan kita nggak boleh langsung negatif thinking. Saya sebagai penghobi sepeda akan menggunakan semua produk itu sebagai penambah wawasan untuk belajar sesuatu yang baru. Dan Anda tahu saya juga nyobain grup set dari AliExpress yang harganya jauh lebih murah dan lain-lain. Kenapa? Saya menggunakan itu sebagai penambahan wawasan gitu, bahwa hobi sepeda ini kan sebisa mungkin memang inklusif, bisa semua kalangan. Kalau memang dia tidak mampu, jangan paksakan gitu. Yang paling penting goesnya, bukan belanjanya. Kalau Anda memang mampu dan penasaran, itu hak Anda sepenuhnya untuk beli yang paling mentok walaupun mungkin tidak dipakai gitu. Tapi kalau saya melihat ke arah yang terjangkau, saya melihat ke arah yang paling mahal, saya menggunakan itu untuk belajar aja, untuk menambah wawasan saya. Nanti kira-kira ke depan trennya ini pasti akan ke sini. Yang mahal itu kan nanti ke depannya bisa jadi acuan, ke depannya nanti semua akan mengarah ke sana kayak gitu. Nah itu kita harus open mind aja. Jadi soal harga saya nggak perlu sebut, teman-teman bisa cari sendiri. Toh saya juga memilih SRAM Force, bukan yang Red. Walaupun saya juga punya yang Red, saya punya yang Dura-Ace, saya punya yang Ultegra, saya punya L2, saya punya Sensa, saya sudah coba semua.
Dan buat saya itu adalah preference masing-masing. Kita gunakan itu sebagai wawasan. Seperti episode ini mungkin yang saya harapkan adalah teman-teman punya wawasan juga tentang grup set dari SRAM. Dan kenapa saya penasaran dengan SRAM Force. Nah, sekarang kita ngomong soal tampilan. Satu lagi kenapa saya suka SRAM Force, minimalis banget dia kan. Pada dasarnya mereka menyebutnya apa ini? Nggak tahu, hitam metalik atau grey apa gitu. Tapi warnanya minimalis banget. Digabungkan sepeda saya yang AJ5 yang School of Suffering ini kan warnanya karbon mentah ini sebenarnya. Ini karbon mentah yang di clear. Jadi tidak ada catnya. Itu dipadukan dengan ini juga blend in bagus banget. Dan dia sekarang ada logo yang warnanya agak-agak apa ini istilahnya holografik ini ya. Itu bagus banget kalau kena cahaya. Kalau kena cahaya warnanya bagus banget, termasuk di shifter juga. Dan saya suka ini grup set ini di sepeda saya titanium yang baru, yang AJ1 Titanium Evo yang baru ini matching banget gitu. Kelihatan klasik titanium banget gitu. Sepeda titanium itu kan ada feeling klasiknya ya. Saya nyebutnya ini agak-agak American style. Jadi warnanya adalah warna titanium yang di sunblasted. Jadi lebih doff, lebih klasik, lebih abadi warnanya. Tentunya sunblasted juga treatment yang memberi perlindungan lebih untuk titanium. Kemudian forknya kan hitam polos. Dipadu dengan grup set yang minimalis juga, tidak banyak coraknya. Jadi sangat elegan, gagah buat saya. Tapi kan tampilan itu setiap orang seleranya masing-masing. Tapi kebetulan saya termasuk yang suka sepeda saya tampilannya nggak acak-acakan. Baik itu untuk karbon all round aero maupun titanium, blend in bagus banget gitu buat saya. Jadi itu. Terima kasih sudah mengikuti episode ini. Moga-moga jadi bahan wawasan baru untuk dunia sepeda. Terima kasih.